Kita lanjutkan. Saya persilakan Profesor Dr. Otto Hasibuan SH, MM untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Ketua. Beruntung kita tadi Prof. Markus sudah bikin kita tertawa. Sebab dari awal kita tadi tegang selihat ya. Memang pikiran saya ketika saya diminta menjadi penguji pada waktu ujian tertutup, saya bertanya-tanya kenapa ya seorang polisi, seorang jenderal, yang tiap hari kerjanya itu membongkar kejahatan, kok masih mengambil disertasi soal kejahatan lagi nih. Jadi nggak bisa melekat kelihatannya pekerjaan ini termasuk dalam pikiran-pikiran disertasinya ini. Saudara Promovendus, saya tertarik memang topik ini karena di dalam buku Anda, tulisan Anda juga sudah menyatakan bagaimana kisah tentang money laundering ini. Diceritakan mulai dari zamannya Al Capone, ya, pada tahun 1800 sekian sudah ada money laundering walaupun tidak pernah tegas dinyatakan. Kalau mungkin kita hadirin sekalian di sini selalu pernah menonton film Godfather. Di sana ada Al Pacino, ya, ada Al Capone dan sebagainya tentang bagaimana mobster, para mafia-mafia yang sebenarnya kejadiannya di Italia tapi diceritakan ketika juga di Chicago pada waktu itu. Orang-orang Italia yang seberang pergi ke Chicago. Sehingga memang ketika skandal Watergate terjadi, mulailah dicanangkan dan diungkapkan tentang adanya money laundering ini. Dan anehnya Al Capone sebagai tokoh yang melakukan suatu pekerjaan pemerasan, perjudian, pelacuran dan sebagainya, dia tidak dihukum karena pemerasan, tapi dia dihukum karena penggelapan pajak yang ada kaitannya dengan money laundering. Dari situ mulai berkembang tentang money laundering ini. Nah, kalau kita lihat perkembangan ini cukup menarik memang, dan ini berkali-kali di dunia internasional juga selalu dibicarakan. Kami juga dari Asosiasi Advokat kena berbicara di New York tentang money laundering ini karena banyak hal yang terjadi di sana. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Promovendus, di dalam disertasi Anda itu betul-betul diceritakan, diulas tentang teori Friedman yang di mana-mana disertasi selalu itu dibicarakan tentang adanya efektivitas hukum, ada legal structure, ada legal substance, dan ada legal culture. Ini saudara tulis. Tetapi saya belum melihat, saya minta penjelasan dari Promovendus. Sebenarnya betulkah tiga hal ini, yaitu legal structure, legal substance, legal charter ini betul-betul enggak sudah berhasil di dalam pencucian uang yang ada di Indonesia ini? Karena kita pikir begini, dia bilang kalau efektif, kalau sudah ada yang tiga ini, kenyataannya strukturnya sudah ada kan, sudah ada PPATK, sudah ada kepolisian yang bisa mengusut kasus ini. Jadi strukturnya sudah ada. Kemudian substance-nya juga sudah ada, undang-undangnya sudah ada, peraturan-peraturannya sudah ada. Sehingga mestinya kalau sudah ada semua ini, semuanya akan tuntas. Nah, tinggal legal culture. Nah, mungkin menjadi soal, ya tentunya culture ini memang menjadi persoalan. Apakah memang culture kita, para penyidik, penegak hukum, apakah sudah cukup sempurna untuk bisa mensukseskan adanya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini. Jadi saya minta kepada pemerintah itu coba menjelaskan, karena saya tahu betul ini bisa saudara jelaskan karena Anda tulis dengan baik di dalam disertasi. Nah, yang kedua, ini pendek sebenarnya. Selalu dalam disertasi itu Anda memberikan nasihat-nasihat, saran-saran dan kritikan bahwa memang tidak sempurna, terjadi disharmoni. Tapi satu saja yang mau saya tanya. Saudara Promovendus mengatakan bahwa penyidik tidak diberikan mandatori, compulsory, atau kewajiban untuk melanjutkan penyidikan tindak pidana asal. Dia hanya diberikan wewenang, tapi tidak diberikan kewajiban untuk melanjutkan tindak pidana asal itu, penyidikan tindak pidana asal itu. Nah, apa yang ingin Anda cari dari
persoalan itu. Kenapa Saudara Provendus mempersoalkan itu? Apakah memang karena penyidik karena tidak berwenang, lantas dia bisa memilih, ya dia boleh main-main saja, dia temukan tindak pidana asal, dia tidak teruskan karena ada sesuatu hal. Nah ini yang mau saya tanya, apa yang Anda temukan dalam penelitian Anda sehingga Anda mencetuskan ini dalam disertasi Anda? Terima kasih. Baik, saya persilakan Saudara Provendus dengan singkat, padat. Terima kasih. Yang amat terpelajar dan terhormat Profesor Dr. Otto Hasibuan. Pertama, untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan harmonisasi. Perlu saya laporkan bahwa karakter tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana yang sangat sulit. Pelakunya cerdas, memiliki koneksi, dan hasil kejahatan yang cukup besar itu bisa digunakan untuk apa saja. Nah, disinilah diperlukan satu kemampuan penegak hukum atau penyidik dalam konteks ini yang mampu untuk mengatasi ini semuanya. Di awal, pada waktu menjawab pertanyaan Prof. Indrianto dan Prof. Henry, saya sampaikan, satu produk hukum yang tidak baik atau kurang baik, belum sempurna, di tangan penyidik yang baik, maka itu akan bisa berjalan dengan baik. Artinya, walaupun secara substansi tidak terjadi harmonisasi, strukturnya sudah ada, tapi dalam struktur itu ada aparat penegak hukum yang memiliki kapasitas, standar moral, standar integritas, standar profesionalitas yang baik, maka ini akan bisa berjalan dengan baik. Nah sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masalah kultur. Kultur para penegak hukum ini yang harus dilakukan peningkatan atau perbaikan. Mulai dari aspek profesionalitasnya. Profesionalitas bisa diajar. Integritas bagaimana dia bisa menerapkan profesionalitas itu untuk mewujudkan tujuan dari hukum yang akan ditegakkan. Dan yang penting adalah moralitas. Ini yang memang tidak mudah. Merubah mindset, merubah culture. Karena merubah mindset, merubah culture adalah merubah sikap dan perilaku manusia ini. Sehingga apabila substansinya baik, kemudian strukturnya sudah ada, tapi kalau penegak hukumnya mempunyai perilaku, sikap perilaku yang tidak baik, maka juga tidak akan harmonis. Ini yang saya maksudkan di dalam disharmoni ini, bukan hanya disharmoni pada tataran substansi, bukan hanya pada tataran struktur, tapi ternyata dua aspek ini juga berpengaruh kepada kultur. Inilah yang harus bersama-sama kita benahi. Kebanyakan yang dilakukan adalah karena berorientasi kepada kepastian hukum, pokoknya sudah selesai, terserah adil atau enggak. Kemudian dia ini adalah para penegak hukum ini menegakkan hukum. Berarti panglimanya adalah hukum. Tidak ada anasir-anasir lain. Apakah atasan yang tidak ada kaitannya dengan sistem hukum memerintahkan ini jangan dilakukan, ini harus dilakukan. Kalau itu bertentangan dengan hukum yang harus ditegakkan, bertentangan dengan integritas yang harus dijaga dan moralitas yang harus dijunjung tinggi, maka dia harus berani menolak anasir-anasir yang akan melanggar hukum ini. Tetapi dalam kenyataannya banyak kita lihat berbagai macam latar belakang, takut dimutasi, takut dipindah, takut nggak bisa sekolah, takut untuk dicopot dari jabatan sampai sejauh itu. Nah inilah yang harus dibenahi. Sehingga selalu saya katakan bahwa lebih baik kita ini dicopot karena menegakkan kebenaran daripada dicopot karena melakukan kebodohan dan penyimpangan. Kemudian berkaitan dengan mandatori dan compulsory, di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang ini tidak ada klausul yang mewajibkan penyidik ketika melakukan penyidikan tindak pidana asal menemukan indikasi atau bukti-bukti pencucian uang langsung diwajibkan untuk menyidik. Tidak. Ini sifatnya ya yang penting ini tadi,
Yang penting perkara pokok ini sudah selesai, yang tahu kan penyidik, Pak. Sehingga ini harus tertulis di dalam undang-undang, ada satu kewajiban penyidik ketika ada indikasi tidak pidana pencucian uang atau bukti permulaan pencucian uang, maka wajib hukumnya untuk melakukan penyidikan. Kalau tidak, berarti penyidik ini melakukan pelanggaran moralitas, pelanggaran integritas, dan pelanggaran hukum itu sendiri. Demikian Prof. Uto, terima kasih. Baik. Tidak ada lagi Pak Ketua, karena waktu ujian tertutup sudah dihujani pertanyaan banyak nih. Ya. Jadi apapun kita tanya pasti bisa dijawab nanti sama dia. Baik. Terima